warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Mangaratu Asiole, absen 13. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Oke, di pertemuan video kali ini saya akan menjelaskan tentang limit trigonometri. Ya, karena saya absen 13, saya kebagian undian mengenai materi limit trigonometri. Jadi, pada video yang saya buat ini, saya akan membahas tentang limit trigonometri. Dan apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama tentunya kita akan belajar tentang pengertian limit trigonometri, lalu kita belajar manfaat tentang limit trigonometri itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, macam-macam trigonometrinya, yang keempat, bentuk umum limit trigonometri, dan yang terakhir kita akan bahas beberapa contoh soal. Oke, penasaran dengan videonya? Simak sampai habis ya. Oke, seperti yang saya bilang pada klip sebelumnya, dalam video ini kita akan membahas mengenai pengertian limit trigonometri, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam trigonometrinya, bentuk umum, serta beberapa contoh soal. Nah, kita baru sampai di bagian pertama, yaitu mengenai pengertian. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Nah, bentar, kita tunggu keyboard kita selesai ketik dulu teman-teman. Nah, oke. Dan limit biasanya dapat didefinisikan dengan rumus limit matematika. Nah, seperti itu teman-teman. Lagian, ngapain sih kita susah-susah belajar limit fungsi trigonometri? Emang ada fungsinya apa di dalam kehidupan sehari-hari? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya kita nggak pernah ngerasa kita pakai limit fungsi trigonometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya nggak ada fungsinya sih. Tapi ternyata ada fungsinya loh teman-teman. Apa ya fungsinya kira-kira? Jadi kalau teman-teman mau tahu fungsinya, simak videonya ya. Let's go! Oke, sekarang kita ada di bagian manfaat. Sebenarnya ada gak sih manfaat limit trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata sebenarnya saya juga nggak tahu manfaatnya apa, tapi setelah saya telusuri dan cari-cari, ternyata manfaatnya ada loh teman-teman. Terutama yang pertama ada di bidang kedokteran. Biasa limit trigonometri ini dipakai di kedokteran tentunya, terutama dokter mata. Biasanya dokter mata akan mengecek keluhan pasiennya yang rabun. Nah, ketika pasien itu rabun dan memerlukan lensa cekung, disitulah perhitungan limit trigonometri digunakan. Perhitungan limit trigonometri ini akan digunakan untuk menghitung seberapa jauh titik fokus lensa yang cocok digunakan kepada pasien agar penglihatannya kembali lagi membaik. Selain itu, limit trigonometri ini dapat digunakan juga untuk menghitung jarak menghitung rotasi bumi ataupun barang-barang yang berbentuk elips. Lalu dapat menghitung juga seberapa besar kerusakan jantung menggunakan teknologi USG, dan dapat juga menghitung besaran seperti besaran perpindahan kalor, percepatan, dan kecepatan. Itu dia teman-teman manfaatnya. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian pembahasan selanjutnya. Penasaran dengan pembahasan selanjutnya? Tetap simak dan stay di video ini ya. Oke, di bagian pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam trigonometri yang akan kita pelajari di sini. Nah, sekarang yang lagi kita pelajari itu trigonometrinya ada ada 6 macam. Yang pertama ada sinus atau yang biasa kita ketahui dengan sin. Lalu yang kedua ada tan atau yang biasa kita ketahui juga dengan tangen. Yang ketiga ada kosinus atau cos.
Lalu yang keempat ada kotangen atau COT ya, COT. Lalu yang kelima ada sekan, SECAN. Lalu ada yang terakhir ada kosekan. Kosekan biasanya ditulis dengan CSC atau cosec gitu. Kosek gitu kan. Oke, itu aja tentang macam-macam trigonometrinya. Oke, langsung ke pembahasan selanjutnya. Di pembahasan ini, kita akan mengetahui tentang bentuk-bentuk umum limit fungsi trigonometri. Nah, bentuk-bentuk umum limit fungsi trigonometri sendiri ada 8 macam. Nah, 8 macamnya apa saja tuh? Nanti nih kita lihat di gambar yang selanjutnya akan saya berikan dan saya tampilkan di klip setelah ini. Jadi tetap di video ini dan tetap simak videonya ya. Nah, ini dia nih 8 bentuk umum tentang limit fungsi trigonometri. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada limit x menuju 0 sin mx per nx sama dengan m per n. Lalu yang kedua, ada limit x menuju 0 mx per sin nx. Hasilnya sama dengan m per n. Lalu nomor 3, ada limit x menuju 0 sin mx per sin mx. Hasilnya juga sama dengan m per n. Lalu ada yang keempat, limit x menuju 0 tan mx per nx. Hasilnya m per n. Lalu yang kelima, limit x menuju 0 mx per tan nx sama dengan m per n. Yang keenam, limit x menuju 0 tan mx per tan nx sama dengan m per n. Lalu yang ketujuh, limit x menuju 0 sin mx per tan nx sama dengan m per n. Dan yang terakhir, ada limit x menuju 0 tan mx per sin nx sama dengan m per n. Oke, itu dia beberapa bentuk-bentuk umum mengenai limit fungsi trigonometri. Oke, dari sekian lama kita membahas dari awal tadi materi. Nah, sekarang kita bakal mulai ke bagian akhir, yaitu kita bakal membahas beberapa soal dan tentunya bakal nambahin pemahaman kalian mengenai limit fungsi trigonometri. Kita langsung mulai ke soal yang pertama ya. Oke, jadi di sini saya mengambil sebuah soal dari internet ya. Jadi saya mendapat sebuah soal pilihan ganda, yaitu soalnya seperti ini. Limit x menuju 1 min cos kuadrat 2x per 2x kali sin x. Oke, ini soal yang saya dapat. Saya mengambil soal pilihan ganda. Kalau saya tulis pilihan gandanya seperti ini, ada A, B, C, D, E. Lalu ada Oke, ini dia pilihannya. Sebenarnya kalau kita melihat soal seperti ini masih contoh soal yang mudah ya. Jadi kita bisa langsung saja dibuat menjadi seperti ini. Kan awalnya sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Oke. Lalu nah ini kita pindah ruaskan langsung 1 min cos kuadrat. Nah seperti ini. Oke. Lalu seperti ini sin kuadrat 2x sama dengan 1 min cos kuadrat 2x. Oke. Lalu ini kan kita mendapat 2x, kita kali 2 supaya mendapat jadi sin kuadrat 4x sama dengan 1 min cos kuadrat 4x lagi. Nah, gini. Oke, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa yaudah gini aja apa? Kita langsung ke jawabannya. Limit
X menuju 0 sama dengan sin kuadrat 2X. Sin kuadrat 2X per 2X kali sin X. Oke, nah kita ambil lagi, turun lagi ke bawah, langsung limit X menuju 0 sin 2X kali sin 2X per 2X kali sin X. Oke, nah kalau udah begini kan kita bisa mendapat sebuah angka nih. Ada angka Oke, kita langsung balikan taruh sini aja ya. Nih 2X berarti kita bikin aja 2 per 2 dikali 2 per 1, karena kan ini 2X, ini 2X. Nah, X ini kita lambangkan jadi 1 aja. Kita langsung kalikan 2 kali 2, sebenarnya nggak perlu begini sih, langsung aja 4 per 2 atau 1. Bukan, sorry. Jadi kita akan kali seperti ini, lalu kita dapat benar begini 4 per 2, hasilnya itu 2. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Itu soal nomor 1. Oke, itu tadi pembahasan soal nomor 1. Lanjutnya kita ke pembahasan nomor 2. Kita mendapat soal limit X menuju 0 X kali sin 4X per 1 min cos kuadrat. Oke, kita mendapat soal seperti ini dan pilihan gandanya ada B, C, D, E. Oke, ini dia pilihan gandanya. Oke, langsung saja kita membahas soal yang berikut ini. Kita bisa mendapat soal limit X menuju 0 X kali sin 4X per 1 min cos kuadrat X. Nah, kalau soal-soal seperti ini sepertinya masih gampang ya. Kita langsung saja sederhanakan soal ini menjadi 1 kali 4 per, ya kan? 1 kali 4 dikali, kita bisa bikin ini 1 kuadrat atau 1 kali 1. Saya bikin 1 kali 1 aja lah. Nah, lalu kalau begini, ini selesai 4 kali 1, 4 per 1. 4 dibagi 1 sama dengan 17. Ya, salah. 4 bagi 1 adalah 4, guys. Canda saya. Nah, ini dia. 4 bagi 1 sama dengan 4. Berarti jawaban yang tepat adalah yang kok tidak ada pilihannya? Bentar, saya lihat soalnya lagi. Oh, pilihannya ini, E-nya salah. Ini itu 4, guys. Harusnya E-nya 4. Nah, jadi ini dia. Jawabannya E. Itu dia soal nomor 2. Oke, tadi kita sudah ngebahas 2 soal. Selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu limit X menuju 0 X kalikan 3X per 1 min cos kuadrat 2X. Min cos kuadrat 1 min cos kuadrat 2X. Oke, kita lihat pilihan gandanya ada A, B, C, D, E. A 1 min 1 3 per 2 dan 3 per 2 0 dan 3 per 4. Oke, ini dia soal nomor 3. Nah, ini juga masih lumayan mudah, jadi kita bisa langsung ambil aja 1 dikali 3, ya kan? 1 dikali 3. Terus karena ini ada nilai kuadrat, jadi kita bikin 2 kuadrat. Ini 1 dikali 3 per langsung 2 kuadrat. Nah, begini. Lalu hasilnya sama dengan 3 per 2 kuadrat adalah 4. Nah, hasilnya berarti yang Oke, itu dia
Pembahasan nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan nomor 4, yaitu kita mendapat soal nilai dari limit x menuju 0, 1 min cos kuadrat, 1 min cos kuadrat x per x kuadrat kotangen buka kurung x plus pi per 3. Oke, ini dia contoh soalnya dan gandarannya adalah B, C, D, E. Min 1, 0, akar 2, akar 3, 1. Oke, ini dari soal ini terlihat cukup berbeda dan lebih rumit dari soal-soal sebelumnya. Jadi, pembahasannya yaitu kita bisa langsung membuat ini menjadi Oke, jawabannya kita bisa dapat dengan cara ini karena ini x kuadrat kita pisahkan jadi x kali x dikali kotangan kita bikin x plus n aja ya, x plus n per 3. Nah, setelah kita dapat begini kita bisa ibaratkan bahwa yang di atas itu udah bisa kita bikin jadi 1 kuadrat, ya kan? Nah, tiap bawah kita bikin, kita ini kan x kali x ya, 1 kali 1, nah kali kotangan 60. Nah, ini dia. Lalu kita dapat sama dengan 1 per 1 per akar 3. Nah, lalu kalau udah begini kan 1 bagi 1 kan 1 bagi akar 3 berarti langsung aja kita udah dapat jawabannya sama dengan akar 3 alias yang D. Oke, itu dia nomor 4. Oke, sekarang kita ada di soal nomor 5. Nomor 5 yaitu ini dari lim x menuju 0, 1 min cos kuadrat 2x per x kuadrat x plus pi per 4. Ini dia soalnya, dan pilihan gandanya itu min 4, min 2, 0, 2, 4. A, B, C, D, E. Ya, dari soal ini tipenya lumayan mirip dari soal yang nomor 4 tadi. Nah, cara jawabnya itu kita langsung aja masuk ke jawabannya. 1 min cos, kita turunin dulu nih, 1 min cos 1 min cos kuadrat 2x per, nah ini kita dapat lagi x kuadrat kan, jadi kita kali aja x kali x, bikin x kali x, ya kan. Setelah itu kita bikin tangan x tambah 45. Oke, nah seperti ini, tangan x plus 45. Oke, salah. Nah, oke, setelah ini kita akan mendapat di atasnya kita udah dapat 2 kuadrat, lalu di bawahnya kita akan tulis seperti 1 kali 1 ya kan, x kali x ya kan, 1 kali 1, lalu dikali tangan 45. Oke, ketika kita sudah dapat seperti ini, kita kan udah tahu nih tangan 45 tuh berapa? Tangan 45 adalah 1. Nah, jadi kita tinggal bikin 2 kuadrat sama dengan 4 per 1 kali 1 kali 1. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, ya udah kita tinggal selesai. Berarti jawabannya adalah yang oke. Itu dia untuk nomor 5. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Kita mendapat soal seperti ini. 5x per sin 3x plus 2. X per sin 3x. 5x per sin 3x plus 2. Nah, pilihannya itu 0, 2, min 6 dan 6. A, B, C, D, E. Ini dia pilihan ganda dan soalnya. Kita langsung dengan cara menjawabnya yaitu ketika kita mendapat soal seperti ini,
ini lebih berbeda caranya dengan soal yang tadi kita bahas ya. Jadi caranya itu langsung bikin 5x per x, 5x per x ya kan. Nah, kita print lagi dengan sin 3x per x. Nah, oke. Ketika sudah jadi seperti ini, kita bikin lagi nih si duanya. Kita bikin juga 2x per x. Tambah 2x per x kan, karena ditambah kita tambah juga. Oke. Lalu kita melihat nih, ada yang bisa dicoret dari operasi ini, operasi bagian ini. Nah, nih x per x-nya kita bisa coret. Nah, ketika kita sudah coret seperti ini, kita sudah bisa mendapat 5 per 3, 5 per 3 tambah 2. Nah, oke, 5 per 3 tambah 2. Nah, kalau ada begini, berarti langsung aja 5 per 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Oke, itu dia. Jawaban nih berarti A untuk nomor 6. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Kita mendapat soal seperti ini. Limit x menuju 0, tangan x per tangan x per x kuadrat tambah 2x. Oke, ini dia soal yang kita dapat. Pilihannya yaitu 0, 1, 2, atau 3, 2 dan 3. A, B, C, D, E. Oke, ini dia pilihan gandanya. Dan langsung aja kita kerjakan. Ini juga soalnya, tipe soalnya sama seperti yang soal sebelumnya tadi. Berarti kalau begini, kita harus bikin tangan x per x lagi. Nah, kita perkan lagi si ininya x kuadrat per x. Nah, x kuadrat per x ditambah 2x per x. Oke, nah kita udah dapat seperti ini. Kita boleh mencoret yang ininya nih. Nah, ini dengan ini. Jadi kita bisa mendapat limit x menuju 0 tanpa x per x per tan x per x per x plus 2. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita boleh substitusikan x0 nya ini, x-nya ini menjadi 0. Oke, setelah kita akan kita substitusikan ya. Berarti ya, harusnya 1 per 0 tambah 2. Oke, kalau seperti ini, hasilnya sama dengan 1 per 2. Oke, setengah. Ini dia jawaban nomor 7. Oke, itu dia tadi pembahasan materi kita tentang limit trigonometri. Kita tadi sudah membahas mengenai pengertian, mengenai manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, mengenai macam-macam trigonometrinya, mengenai bentuk umum trigonometrinya yang tadi 8, dan kita juga sudah membahas beberapa contoh soal yang tadi sudah kita bahas di klip sebelumnya. Oke, saya Beni Maharatu Asiole, absen 13. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa follow media sosial saya di sini, Instagram saya Beni Siole juga. Dan ada ini Inep, dan pokoknya jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian untuk ya tentunya nilai tambahan di video ini. Ya itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.